Kita awali dari muhasabah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, surat yang ke-59 dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya insyaallah ini banyak yang hafal ayat ini ya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah tiap-tiap diri masing-masing lihat, perhatikan hal apa saja yang sudah diperbuatnya untuk bekal hari esoknya. Sampai 2 kali betapa pentingnya kita menengok pada diri kita sendiri, mengevaluasi, memuhasabahi, mengintrospeksi, mawas diri. Allah tekankan lagi, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat sangat mengetahui dengan detailnya, dengan rinci terhadap apa-apa yang kamu perbuat. Nah, gampangnya biar ringkas, kita harus hijrah, kita evaluasi. Bagaimana mau hijrah kalau nggak dievaluasi dulu? Kita renungkan diri kita, setidaknya 4 hal yang harus kita evaluasi. Tujuannya apa? Untuk kebaikan dan perbaikan. Apa yang perlu kita evaluasi? Pertama, tentang perintah-perintah Allah. Yang kedua, terkait larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terkait dengan karunia nikmat yang Allah berikan pada kita. Yang keempat, terkait dengan ujian kehidupan, sudahkah tepat kita sikapi sesuai yang Allah ridhoi. Kita hijrah dari 4 itu saja, kita evaluasi, kita muhasabah memasuki tahun baru Hijriah. Pindah kita, beralih kita hisab, kita hitung diri kita, perintah-perintah Allah. Ya Allah, semenjak akhir balik sampai saat ini, alhamdulillah, sekarang hamba kembali kepadamu ya Allah. Sudah bisa ruku, sudah bisa sujud. Ya Allah, boleh jadi ibadah yang hamba lakukan masih jauh dari sempurna ya Allah. Bimbing agar hamba merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, jikalau hamba pun dalam setahun ini khususnya dari mulai sholat, puasa, infak, sedekah, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, tanpa terasa masih terselinap dalam menjalankannya, ada riya, ada ujub, ampun ya Allah. Padahal hakikatnya ibadah lillahi ta'ala, hanya semata
mengharap keridhaan-Mu. Ya Allah, boleh jadi selama ini semenjak akhir balik banyak perintah-perintah-Mu yang hamba abaikan. Ya Allah, terus bertekad memasuki hijrah. Saya pun hijrah untuk kebaikan dan perbaikan. Saya akan tetap istiqomah dalam perintah-perintah Allah. Kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi. Karena siapa yang hari kemarinnya, ya pada saat ini dan hari esok, kehidupan ini kan hakikatnya tidak tiga saja waktu itu. Waktu yang telah berlalu, saat ini, dan yang akan datang. Yang lalu tidak mungkin kita jumpai lagi waktu. Hari esok pun belum tentu kita akan menghadapinya. Yang ada adalah hari ini. Akhirnya terkait dengan perintah-perintah Allah, Dia ingin hijrahkan dirinya. Aku ingin terus dan terus lebih baik lagi dalam menjalankan perintah-perintah Allah untuk mengabdi. Dan akhirnya dievaluasi, masuk nih nanti pas awal hijriah, wah, dia akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya evaluasi, muhasabah, introspeksi, mawas diri, dikaitkan dengan semangat tahun baru Islam, tahun baru hijriah. Yang kedua, kenapa kita penting dari dalam diri kita saja? Karena ayatnya jelas. Dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-21 Allah berfirman, dan apa yang ada pada dirimu kamu nggak lihat, nggak perhatikan, nggak evaluasi, nggak mawas diri. Artinya jangan sampai ya gajah di seberang lautan tampak biaran jarum. Kebalik ya, jarum di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, tak kelihatan. Nah, kita merenungkan. Yang kedua, penting nih kita merenung juga untuk kebaikan dan perbaikan terkait dengan larangan-larangan Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Terbayang Pak kalau kita sungguh-sungguh, mulai dari dua mata, dua telinga, lisan, tangan, kaki, perut, yang di bawah perut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu namanya muhasabah, introspeksi. Akhirnya nanti kalau istighfar jadi nikmat. Yuk selingin dulu sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Akhirnya bertekad tahun baru Islam 1447 Hijriah yang beberapa hari ke depan, aku harus bertekad segala hal-hal negatif, segala maksiat munkarat yang pernah hamba perbuat, ampun ya Allah, aku akan lebih baik lagi, tidak akan lakukan. Bertekad ya Allah, bimbing ya Allah, beri kemampuan hamba ya Allah untuk bisa menjauhi hal-hal yang Kau larang ya Allah.
agar senantiasa hamba selalu dalam bimbingan petunjuk-Mu mohon. Tuh ya. Apalagi yang ketiga, kita ringkas-ringkas saja, perlu kita hisab diri kita terkait dengan karunia nikmat Allah. Ya, apa ya Allah, kalau bicara nikmat Allah sekarang ini kita masih nafas, alhamdulillah. Bicara nikmat Allah, alhamdulillah, masih bisa melangkah, masih bisa minum, masih bisa meneguk air, menyuap nasi. Bicara nikmat Allah luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung-hitung nikmat karunia Allah, nggak mampu kau menghitungnya. Evaluasi, yang ada banyak ngeluhnya atau banyak syukurnya. Akhirnya ya Allah, nggak sebanding yang luput, yang hamba inginkan belum tergapai dengan karunia nikmat-Mu ya Allah. Akhirnya merenung, ya Allah, dalam setahun ini saja hamba banyak berkeluh kesah, seolah tidak mensyukuri nikmat-Mu, padahal yang hamba keluh kesahkan gak sebanding dengan nikmat yang masih saat ini hamba miliki yang Kau beri ya Allah. Bayangkan ada yang mau beli, tangan kita dua-duanya, kaki kita dua-duanya 10 miliar, kasih gak? Nah, 10 miliar cash, ada yang mau bayarin, ini dua tangan, dua kaki, langsung plok tuh uangnya 1 koper. Aku udah gak punya tangan, gak punya kaki. Ya Allah, kaya gak kita sesungguhnya? Ini kita bisa hidup begini saja nih, bisa duduk, nyender, gak jatuh, yang gak senderan, yang senderan nikmat. Ini udah mewah, mewah. Alhamdulillah, kita evaluasi, ya Allah. Akhirnya aku rubah cara berpikirku, aku rubah, aku sadar betapa nikmat yang luar biasa Allah berikan. Terlebih iman masih lekat dalam kalbu. Triliunan kita punya uang, ada nggak pabrik hidayah? Ada yang jual pabrik keimanan agar kita bisa iman pada Allah, bisa menjalankan perintah Allah? Nggak ada. Kita ini nggak ada, tuh nikmat besar. Akhirnya yang ada setiap hari, setiap saat, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi adalah alhamdulillah. Yuk sama-sama, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, sampai saat ini 27 Zulhijjah 1446 Hijriah, Kau takdirkan ya Allah, hamba masih bisa melakukan ibadah, bisa Kau berikan untuk nikmatnya menyebut asma-Mu ya Allah. Alhamdulillah, 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 bisa ruku, bisa sujud, bisa berjamaah. Alhamdulillah, bisa menyebut asma Allah seraya berselawat pada Rasul, ini nikmat besar. Alhamdulillah. Tuh, asyik jadinya berubah dari dalam. Karena Rasul sebelum hijrah pun 13 tahun di Mekah, yang digebleng, yang dimantapkan adalah tauhid, keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Bilal bin Rabah mantap tauhidnya pada Allah, dicambuk dengan cambukan yang luar biasa. Di tengah terik panas yang menyengat, ditindih batu besar, disuruh berubah keyakinannya, tetap Bilal ahad, 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 Allahu ahad. Tuh,
kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, diberikan ujian keuangan, kesehatan, keharmonisan, tetap mantap Allahnya, kita menatap banyak nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah. Akhirnya yang keempat, kita evaluasi yang namanya hidup AGHDRCM. Mau tahu nggak arti ilmiahnya, uraiannya kan? Itu ada setiap saat. AGHDRCM, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, ya, musibah, apalagi rintangan, cobaan, musibah. AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. RCM, rintangan, cacian, makian, itu biasa. Tapi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tetap diberikan ujian yang sedemikian rupa, hijrahnya Rasul untuk kebaikan dan perbaikan. Diuji apapun, kita mantap tauhid pada Allah, yakin innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Sudahkah kita terus tingkatkan kualitas sabar kita? Faman radiyallahu falahu ridho, siapa yang ridho atas ketetapan Allah, Allah ridho. Kita sudah ikhtiar. Jangan dianggap Rasulullah dalam berdakwah tidak ikhtiar maksimal, luar biasa. Tapi kenapa harus hijrah? Bisa kok Allah tanpa Rasul harus hijrah. Tapi inilah pelajaran penting. Kenapa? Dengan hijrah ada semangat baru, dengan hijrah ada evaluasi baru, dengan hijrah di situ tekad untuk kebaikan dan perbaikan yang akhirnya karena waktu mendapatkan sebuah kemenangan yang bilang inna fatahna laka fatham mubina. Dengan yang keempat, diuji apapun tetap kita hijrah. Hijrah yang pertama adalah hati kita tetap mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin. Semakin ditekan, ujian, sudah habis mentok, dia naik, pasti ada jalan keluar. Yakin diuji apapun, kalau kita takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau takwa sudah mantap pada Allah, maka akan diberi jalan keluar atas aneka problematika ujian kehidupannya, diberi rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Mantap, diuji apapun, ikhtiarnya maksimal, semangatnya nggak pernah kendur, tetap bersandarnya pada Allah, mantap. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri akhirnya kepada Allah, dicukupkan segala keperluannya tuh ya. Yuk sama-sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah